Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Kalau qalbunya, balnya sudah baik, nanti dari hati tembus ke mata, matanya melihat yang baik. Mengalir cahayanya ke lisan, lisan bicara yang baik. Jadi umat Nabi Muhammad ciri keduanya hatinya bersih. Jadi menilai apapun dengan kebersihan hati, kebeningan jiwa. Kalau sudah hatinya bersih, semua bagian tubuhnya baik. Makna keduanya memperbaiki keadaan hidupnya. Jadi kalau mengikuti petunjuk Nabi, keadaan-keadaan hidupnya jadi lebih baik. Hidup di kampus, belajarnya lebih baik, jadi lebih pintar. Tidak ada pelajar bersentuhan dengan Nabi kecuali tambah pintar. Abu Hurairah sebelum ketemu Nabi dengan setelah ketemu Nabi, beda pintarnya. Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali itu sebelum ketemu Nabi dalam arti keislaman ya, bukan sebagai keluarga. Dengan setelah ketemu Nabi dengan berislam, itu pintarnya beda. Semua orang-orang yang mencari ilmu berjumpa dengan Nabi, walaupun hanya menatap Nabi, itu mendapat keberkahan dari interaksinya dengan Nabi SAW. Tidak ada orang yang berdagang mengikuti petunjuk Nabi kecuali selalu untung. Tidak ada orang yang punya jabatan, tidak ada orang yang punya kedudukan, tidak ada orang yang punya kemampuan bahkan di bidang militer, keamanan, bersentuhan dengan Nabi kecuali bertambah kehebatannya dan baik kedudukannya. Itulah apa yang dipesankan kepada kita. Maka sejatinya mengingat Nabi itu adalah mengembalikan identitas kita sebagai umat Nabi untuk mengikuti petunjuk-petunjuk kehidupan Nabi, sehingga dengan itu merubah diri kita menjadi lebih baik. Ya, caranya bagaimana? Sekarang mendekatlah kepada Allah. In tansurullaha yansurkum, sampai kita punya sifat istiqamah. Ya, wa yuthabbit aqdamakum, sampai kemudian kokoh kita bisa berdiri dalam beraktivitas, menapaki setiap kegiatan kita dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah. Dan tentunya itu butuh bimbingan, karena akses kita ke Nabi tidak bisa langsung. Bagaimana cara mengaksesnya? Bersyukurnya sebagai umat Islam kita punya sanad namanya, ya, silsilah ketersambungan pengajaran sampai ke Nabi. Nabi mengajar ke sahabat, sahabat yang jadi ulama mengajarkan lagi pada tabi'in, tabi'in mengajarkan lagi pada tabi'ut tabi'in, sampailah kemudian kepada kita. Ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Majah, termasuk juga Imam Abu Daud, dalam salah satu hadisnya yang tersambung kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara. Dan sungguh para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan materi duniawi, tidak mewariskan uang, tapi para nabi mewariskan ilmu pengetahuan. Ya, maka ulama yang betulan pun mewariskannya pengetahuan dan orientasinya mengajarkan nilai kebaikan yang diajarkan Nabi, bukan mencari materi duniawi. Itu diantara tanda keulamaan. Untuk itulah kemudian kita mempelajari kitab-kitab para ulama supaya mendapatkan kebaikan-kebaikan yang merubah kita menjadi lebih baik sebagai umat Nabi. Di antara dasar-dasar kitab dalam bidang ilmu sebelum mengantarkan pada ilmu-ilmu pokok yang diamalkan menjadi ibadah adalah ilmu seputar adab, khususnya adab menuntut ilmu sendiri. Maka di antara para ulama ada yang mengkhususkan kitab-kitab awal mereka. Di para ulama menulis banyak kitab. Imam Nawawi kitabnya banyak. Ya, ada Al-Arba'in 42 hadis. Riyadhus Shalihin 1896 hadis, 1890 ke syarah Sahih Muslim itu 9 jilid. Ada juga sebelum ada situ namanya At-Tibyan fi adab hadab dulu. Jadi nanti ngajinya pakai adab. Kalau sudah ngajinya tahu cara megang kitab, tahu cara masuk majelis ilmu bagaimana,
tahu cara menghadapi guru seperti apa, tahu cara menghafal. Nah, bagaimana cara menghafal yang efektif, bagaimana cara memahami yang berkah. Memahami berkah tuh gini, paham dan bisa mengamalkan yang dipahami. Karena ada orang yang nanti ya belajar, dia paham tapi tidak bisa mengamalkan, itu musibah. Tahu tapi nggak bisa dipraktekkan. Ada yang di atas itu celaka. Yang celaka itu sudah tahu tapi apa yang dipahami hanya dijadikan hujah untuk berselisih. Nah, itu celaka. Diamalkan tidak, tapi jadi kebanggaan untuk bertikai. Nah, ini masalah. Dan itu terjadi di kemudian hari. Ya. Nah, untuk itu penting kita memulai kembali. Alhamdulillah, di antara masyayikh kita ada Syekh Muhammad bin Hashim Al-Asy'ari. Ya, beliau mengarang kitab 17 kitab. Ya, di antara kitab yang sekarang kita pelajari ada kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Alhamdulillah, dari awal kita belajar, ini sudah masuk ke halaman 25, bagian yang keempat dari subtopik pembahasan yang kedua, tentang bagaimana seorang penuntut ilmu mengondisikan dirinya dulu sebelum belajar. Nah, di situ ada 12 langkah, 12 khutwah. Ya, bagaimana seorang penuntut ilmu kalau belajarnya ingin bagus, belajarnya hasilnya ingin baik, mengamalkannya bisa berkah, maka dia dituntun untuk menyiapkan 12 langkah pada dirinya sebelum memulai thalabul ilminya, sehingga dengan kesiapan dari 12 langkah ini dirinya mampu sanggup menghadapi pengetahuan dan menyerap itu dengan kondisi terbaik, sehingga mampu memahami dengan baik dan mengamalkannya dengan mulia. 3 sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang baru bergabung silahkan dicek nanti video pembelajaran kita sebelumnya. Sekarang kita akan masuk pada bagian langkah yang keempat. Semoga Allah menambahkan cahaya kepada beliau, memberkahi beliau dan keluarganya, dan melimpahkan keberkahan itu kepada kita yang belajar saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada kajiannya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad Hashim menyampaikan dalam bagian yang keempat ini, semoga Allah merahmati beliau. Ar-rabi', bagian keempat, fi adabil muta'allim fi nafsihi. Ya, saya kembalikan ke judul besarnya yang terkait dengan rangkaian adab penuntut ilmu dalam menyiapkan dirinya. Nah, ini dilakukan sebelum ini dilakukan sebelum baik formal ataupun informal. Baik formal ataupun informal. Formal, teman-teman mahasiswa yang melihat guru-guru kita sanadnya bersambung ini. Makanya di kitab ini sebelum cantumkan isi pembahasan, sanad dulu. Nama beliau siapa, nasabnya siapa, dari mana, sanad-sanadnya apa saja. Ya. Jadi di sini nanti ada ijazah dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya. Itu tabiat ulama kita seperti itu. Makanya kalau ngaji kitab kita temukan di awal pembukanya itu muqaddimah, ismuhu wa nasabuhu khalfiyatuhul ilmiyah. Siapa namanya, nasabnya, latar belakang pendidikannya, guru-gurunya siapa, jelas itu. Murid-muridnya siapa, karya-karyanya apa saja. Nah, supaya kita punya legitimasi kuat belajar dari siapa, mendapatkan ilmu bagaimana, disampaikannya seperti apa. Nah, ini di kita itu ada tradisi yang sangat baik ya. Nah, kemudian kita dapati di sini Rabi', bagian keempat dari persiapan-persiapan itu, an yaqtani'a minal quti wal libasi bima tayassar. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu yaqtani'a, menanamkan sifat qanaah. Ya. Qanaah itu mencukupkan atau merasa cukup dengan yang diperlukan. Memenuhi kebutuhan, bukan memuaskan keinginan. Nah, contoh, kalau minum itu butuhnya untuk apa manfaatnya? Menghilangkan haus. Nah, orang yang qanaah
apapun sifat minumannya, yang penting hausnya bisa hilang, minum. Nah, itu qanaah namanya, memenuhi kebutuhan. Walaupun yang adanya air bening, ketika sifat qanaahnya muncul, dia tidak akan menuntut susu, dia tidak akan meminta teh, dia tidak akan meminta jus. Nah, itu qanaah namanya. Ya, jadi sifat qanaah itu mencukupkan atau merasa cukup pada apa yang dibutuhkan, bukan memenuhi apa yang diinginkan. Diinginkan tidak pernah selesai. Sifat nafsu itu kan terus ingin pakaian, fungsi pakaian menutup aurat. Tidak salah, nafsu itu memberikan keindahan kalau digunakan dengan benar, menutup aurat dengan pakaian yang baik, yang indah. Tapi kalau bagian yang salahnya yang dipenuhi, semua ingin dipakai. Model baru beli, kendaraan juga begitu. Ya, cepat kaget, gampang kagum. Ada model baru, kaget, kan? Numpang kagum aja. Kalau belum bisa beli, foto-foto, balik lagi, gitu. Nah, itu ya. Nah, jadi apa yang dibutuhkan penuntut ilmu itu? Sebelum dia berangkat untuk mencari ilmu, yang pertama menanamkan qanaah dulu pada dirinya. Nah, apa yang ditanamkan itu? Satu, minal qut, keperluan makannya. Nah, nanti di bagian ke-6 itu ada tafsirnya, bagaimana mencukupkan makanan itu, tidak berlebihan makan, tidak berlebihan minum. Nanti saya terangkan begitu masuk bagian yang ke-6. Nah, yang keempat ini qut. Qut itu apa yang dibutuhkan, sekedar memenuhi kebutuhan perut kita sebelum kita menuntut ilmu, tapi dicukupkan sesuai butuh saja, jangan terlalu banyak. Ya, mau ke pengajian, mampirnya dulu bubur 3 mangkok, teh manisnya nambah 2 gelas gitu kan, sehingga 2/3 kapasitas untuk menangkap ilmunya sudah penuh. Nah, nyampe ke majlis ilmu, 2/3 kehadirannya dipakai tiduran karena ngantuk. 1/3-nya baru dapat di bagian ujung. Ya, kan kita itu dipaksa untuk pintar, minimal sepekan sekali ikut Jumatan. Nah, cuma fikih Jumatnya kadang kurang diterapkan. Allah menyampaikan di surah Al-Jumu'ah ayat 9 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au pakai sa'a tuh. Ya, sa'a yas'a, is'a. Fas'au apa artinya sa'a? Fas'au, bersegeralah, gitu ya. Bandingkan dengan Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Coba lihat terjemahannya. Dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah. Jadi kalau mau tobat jangan tunda-tunda. Salah pagi jangan tunda malam buat tobat, sore bisa meninggal. Ya. Apa bedanya sara'a dengan sa'a? Kalau sara'a bersegera tanpa harus banyak berpikir. Tadi contohnya saya sampaikan, kalau mengejar ampunan Allah jangan banyak tunda, tidak perlu banyak persiapan. Merasa sekarang salah, sekarang tobat. Nunda tobat sampai malam, sore bisa wafat. Tapi saat tidak, bersegera dengan menghadirkan persiapan dulu. Kalau tahu Jumat zuhurnya misal saja jam 12, maka dari jam 11 sudah siap-siap. Nah, bersegeranya itu bukan saat azan cepat-cepat, bukan. Ya, saat khatib naik ke atas mimbar cepat-cepat, bukan itu. Ya, jadi siapkan dari awal. Makanya skemanya kan mandi diajarkan, pakai pakaian yang baik, pakai wangian yang nyaman, datang mengejar saf pertama. Ya, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, saf mana yang mau diburu? Nah, itu ada persiapannya dulu, disiapkan dengan baik. Nah, oleh karena itu kalau kita kembali ke sini, ya, kembali menyiapkan diri, kembali kita menata diri, balik lagi. Qut, ada hadis yang baik tuh. Boleh dicatat karena di sini karena syarah kan tidak harus tercantum semua.
ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, nomor hadis 2346, 2346. Sudah? Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian di Ibnu Majah disebutkan juga riwayat yang sama, Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 4141. Kalau ingin melacak sebab urutnya hadis, kalau Al-Quran asbabun nuzul, hadis asbabul wurud. Sebab urutnya hadis ini ditemukan di Ibnu Hibban, ya, Sahih Ibnu Hibban, nomor hadis 671. Nah, yang di Ibnu Hibban rawinya Sayyidina Abu Darda, ya, radhiyallahu taala anhu. Yang di At-Tirmidzi, yang di Ibnu Majah rawinya Ubaidillah bin Muhsin. Ubaidillah bin Muhsin. Baik. Pelaku yang terkait dari sahabat yang diceritakan ini tadi saya sebut di awal tuh, sahabat namanya Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Baik. Apa hadisnya? Saya bacakan dulu hadisnya. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qut yaumi. Nah, ini qut, wa indahu qut yaumi fa ka'annama hidat lahu dunya. Man asbaha minkum, siapapun di antara kalian umatku yang mendapati tiga keadaan ini, tiga nih, ya kan? Jadi kadang disebutkan gini, asbah, adha, amsa. Kalau asbah artinya bersegera untuk didapatkan dari awalnya, makanya ada subuh, ya, awal dari sesuatu yang terencana. Jadi kalau Anda mendapatkan tiga informasi ini, berusahalah menjadi pionir, orang pertama yang ingin memburunya. Ya, jadi kalau kita gali dengan makna balaghahnya, man asbaha minkum, siapapun di antara Anda yang bersegera untuk mendapatkan tiga bagian ini, mendapati tiga ini pada dirinya. Satu, aminan fi sirbihi, merasakan kenyamanan, ketenangan, keamanan. Fi sirbihi, sirbun itu punya tiga arti. Satu bisa berarti fi nafsihi, pada dirinya. Dua bisa berarti fi ahlihi, pada keluarganya. Keluarga itu nanti ada yang menafsirkan luas lagi, ada yang mujtama'ihi, ada yang watanihi, keluarga pokoknya, masyarakatnya, dan bangsa negaranya. Tiga, maknanya fi tariqihi, dalam setiap jalan yang ditapaki. Nah, jadi upayakan dalam menjalani kehidupan itu bagaimana kita menciptakan rasa aman dan ketenangan. Tenang, secara pribadi tenang. Makanya ada ungkapan jiwa yang tenang melahirkan ibadah yang cemerlang. Bikin status tuh mumpung direkam. Tenang, berpikir tenang, dibawa ke rumah, di rumah tangga tenang, enak bu. Makanya sakinah kan duluan, ketenangan sebelum mawaddah. Ya, di Ar-Rum ayat 21 itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sakinah dulu. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sakinah duluan sebelum mawaddah. Mawaddah itu kan dari kata maddah, cinta yang ditampilkan dalam bentuk pemberian materi. Nah, jadi cinta itu bisa tumbuh salah satunya dengan pemberian materi. Karena itu saat menikah diberi mahar, pemberian materi. Ya, boleh dilestarikan setelah nikah 30 tahun. Ya kan?
Suami pulang ke rumah, istri lagi diam-diam, datang-datang, assalamualaikum mama, kasih gelang 2 kilo misalnya. Itu cinta tumbuh lagi tuh. Ya, suami hari lahirnya dimasakin makanan kesukaannya, cinta tumbuh lagi. Tapi materi itu akan hampa kalau tidak ada ketenangan. Rumah luas besar, kendaraan banyak, ya, mewah, kedudukan tinggi, tapi kehidupan rumah tangganya nggak tenang, nggak nyaman. Coba pilih itu, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Ya, gitu kan, nggak bisa lolos tuh. Selalu ada pilihan ketiga kalau terjebak pada dilema di antara dua cinta, gitu kan. Tenang. Jadi man asbaha minkum aminan fi sirbihi, upayakan kalau belajar yang tenang. Kalau belum tenang jangan masuk dulu, supaya nggak terganggu. Guru-guru di sekolah juga begitu. Kalau ada masalah di rumah jangan dibawa ke tempat pengajaran, tenang dulu. Masuk kelas itu di gerbangnya sudah jadi guru, sampaikan dengan tenang. Jangan masalah pribadi diungkap, dilampiaskan ke anak didik. Bos juga begitu. Kalau baru dimarahin istri di rumah jangan dilampiaskan ke karyawan. Ya, aminan fi sirbihi ay nafsi. Kedua fi ahli tadi. Ahlun itu dikembangkan, mujtama'ihi, watanihi. Kalau hidup berbangsa, bernegara yang tenang, enak. Makanya saling jaga ketenangan, saling menenangkan. Ya, viralkan yang bikin tenang, bikin damai, jaga keamanan dengan baik, saling mendoakan. Itu Nabi itu sampaikan. Fitoriqihi, ya, di setiap jalan yang ditapak itu tenang. Macet, jangan marah-marah. Baru dapat merah udah klakson, pim 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 pim, kuning hati-hati, udah jalan. Tenang, tenang. Itu satu hadis tuh. Kalau semua tenang, tertib itu muncul. Jepang jarang kita dengar klakson itu. Singapura jarang dengar klakson. Ya, begitu masuk Bekasi baru nanti udah diklakson. Tenang, tenang, tenang. Jadi kalau sudah dapat ketenangan enak tuh. Ya, mu'afan fi jasadi, sehat fisiknya. Maka itu kadang subuh kita berdoa dalam kunut, Allahumma hadina fiman wa'afina fiman, ya Allah, mohon berikan kami hidayah dan tempatkan dimanapun di kalangan orang-orang yang dapat hidayah. Bertetangga orangnya dapat hidayah, kerja orangnya dapat hidayah. Wa'afina fiman afait, sehatkan kami dan tempatkan di tempat orang-orang yang sehat. Jadi sehat itu nikmat. Upayakan sehat. Bukan hanya tubuhnya, pikirannya sehat. Ya, kesehatan fisik itu thayyib. Makan makanan yang sehat dari yang halal. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Nah, kesehatan fisik thayyib diisi dengan kesehatan sifat. Khair namanya. Fisiknya bagus tapi sifatnya nggak bagus, kurang sehat. Ya, jadi upayakan jaga kesehatan tuh. Tapi kesehatan tuh dipakai untuk beramal soleh. Mumpung masih kuat, subuh jamaah. Mumpung masih sehat. Ya, kalau sudah nanti satu sakit menyesal, kenapa saat sehat tidak berangkat? Kenapa saat sehat tidak bisa ngaji? Nah, kemudian yang ketiga, nah ini. Kana indahu aw indahu qutu yaumi, dan dia mendapatkan kecukupan makannya untuk hari itu. Jadi kita tidak dituntut untuk hari esok. Hari esok itu hanya kita merencanakan. Tuntutan hidupnya di hari yang kita jalani ini. Jadi kita punya kadar makan yang cukup untuk hari ini saja, badannya sehat, merasa tenang jiwanya, 3 ini dapat, 3 saja. Faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dia telah menggenggam dunia seutuhnya. Jadi menggenggam dunia itu, menguasai dunia, sederhana, cuma 3 pilarnya. 1 aman, 2 sehat, 3 cukup makan.
Walaupun tidak harus semua yang diinginkan dipenuhi. Kalau 3 ini bisa dilakukan, dunia dalam genggaman, hidupnya pas. Pas mau makan hari ini ada gitu. Ya, tenang, sehat. Kan itu intinya. Kayak dikumpul-kumpulin, udah dapat triliunan sakit. Pakai ngobatin lagi. Nah, kan nggak ideal tuh. Nah, kaitan dengan menuntut ilmu tadi ada kata kut di sini, dicukupkan. Ya. Wal libas, bukan hanya makanan, penampilan juga ya sederhana. Artinya secukupnya, jangan berlebihan. Wah, ini menunjukkan sifat tawadhu. Karena sifat muta'alim itu lagi belajar. Nah, ketika muncul sifat ketawadhuan, ilmu mudah diserap. Jadi mohon maaf ini, semapan apapun keadaan kita, kalau sedang jadi murid, tawadhu. Sebab kalau status sosial yang dibawa ketika mau ngaji, nanti ilmu nggak masuk, ujungnya ngatur guru. Ya, bapak kaya nih misalnya, mapan nih, ngundang ustadz, di bawah status kekayaannya, gurunya yang diatur. Terusin aja dulu, dianya makan. Nggak masuk ilmunya, nggak masuk. Ya, statusnya mewah, datang ke majelis ilmu, masya Allah, pakai jas harganya 700 juta misalnya, dasi 15 juta, jamnya 2 miliar. Nah, itu mau pameran apa mau belajar? Ibu pakai jilbabnya warna pink, harga 5 juta, kan? Ke bawahnya biru 10 juta, ke bawahnya lagi hijau, kaos kakinya warna-warni. Tinggal dikereknya kayak bendera tuh. Nah, sederhana. Biasa aja, jangan dicirikan. Pakai mobil paling mewah boleh, ya, parkir agak jauh jalan gitu. Nggak banyak orang tahu. Nah, kalau sudah tawadhu, tenang kita, ilmu dapat masuk. Tapi kalau status di bawah, ya, pejabat tuh kan di kantor. Kalau sudah ngaji jadi murid. Kayak Imam Malik itu ketika diminta untuk mengajarkan anak seorang pemimpin khalifah pada masa itu, apa jawab beliau? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Tolong sampaikan Pak Presiden, ilmunya kalau anaknya mau belajar, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Maksudnya apa? Bukan sombong, supaya mengondisikan hatinya dulu turun. Ya, kalau ngajarnya nanti di istana kan ikut kepada sifat keistanaannya. Ya, anaknya sulit nanti untuk diatur. Tapi kalau keluar dari situ turun dulu, sehingga pribadinya berubah dari anak seorang pemimpin menjadi seorang penuntut ilmu yang siap belajar. Nah, ini mahal ilmunya. Di Syekh Hasim mengajarkan pada kita, kalau mau menjadi murid yang baik, ilmunya dapat dengan baik, maka datanglah ke majlis itu dalam keadaan mutawadhi'. Makan secukupnya dulu, tampil dalam keadaan yang baik. Ya, bagus tidak apa-apa, bukan melarang pakai pakaian bagus, tidak. Yang dimaksudkan adalah tampil mengondisikan diri sewajarnya, tidak membawa status di luar kepatutannya sebagai seorang muta'alim. Paham insyaallah ya? Nah, baik. Ya, jangan sampai duduk jamaah, assalamualaikum, kartu nama nih. Nah, boleh setelah selesai kajian bagi-bagi. Tawadhu. Alhamdulillah. Bima tayassar, yang paling mudah didapat. Tapi juga pantas. Ya, pantas. Nanti ukuran kepatutannya walibasut taqwa dzalika khair. Ya, pakaian yang digunakan tuh bawa sifat-sifat takwa yang pantas, mudah tapi nggak pantas, nggak elok. Wah, ini paling mudah nih, menunjukkan kesederhanaan, datang pakai kaos oblong gitu kan. Nah, itu nggak enak dilihat juga. Guru juga begitu, tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Ini saya tadi dapatnya jubah, nyari sarung tadi belum ketemu karena ternyata kemarin baru dipakai. Ya, Nabi itu kan stylenya sederhana, di mana ada model di tempat yang beliau pijak, di situ yang dikenakan. Ya, kalau misalnya di sini ke Jawa pakai sarung, ya pakai sarung. Yang lain boleh, tidak ada masalah. Jadi bukan berarti pakai jubah jadi yang paling alim, tidak. Ya, ke Timur Tengah ada jubah, pakai jubah. Di beberapa tempat kan ada yang
sungkan pakai sarung. Kayak di Libya pakai sarung, kita keluar dari komplek, nanti orang lewat disuitin, katanya kan. Nah, cuma dua maknanya, satu baru disunat, yang kedua baru nikah. Nah, itu kan budaya, tradisi. Ya, itu. Tapi kalau ke kita kan jadi biasa. Nah, artinya apa? Simple. Di daerah mana dipakai, sepanjang wajar, silahkan gunakan. Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Jadi tidak harus misalnya, oh mau ngaji, baju kokonya mana? Kalau tidak ditemukan baju koko ya silakan pakai batik, ya, yang layak, pakai baju kaosnya yang layak, ya. Bima tayassar, yang paling mudah, tapi tidak membuat gelisah. Pakai kaos depannya Messi, belakang Ronaldo, ya kan? Ingat kan repot gitu, ya. Kemudian fasabru ala adnal aishi yanalu si'atal ilmi wa jam'a syamlil qalbi mun mutafarriqatil amali wa yatafajjaru fihi yanabi'ul hikami. Nah, ini apa hikmah dari menyiapkan itu semua? Tadi saya ulas sedikit, sekarang kita teruskan. Fasabru ala adnal aishi, maka bersabar untuk tampil sederhana itu dalam menuntut ilmu, ya. Sekali lagi, dalam menuntut ilmu. Jadi kalau bisnis ada babnya lagi nanti, silahkan sekaya-kayanya, ya, dalam kedudukan setinggi-tingginya, supaya harta yang banyak bisa digunakan beramal soleh, kedudukan yang tinggi bisa dimanfaatkan beramal soleh. Tapi ketika menuntut ilmu, tawadhu dulu, ya. Fasabru ala adnal aishi, maka bersabar dengan tampil sederhana itu, ya, yanalu si'atal ilmi, lebih berpotensi mendapatkan keluasan ilmu. Ilmu itu unik, ya, ilmu itu unik. Jadi kalau kita menunduk, ilmu turun. Al ilmu turun, ilmunya nurun, di cahaya tuh memancar. Tapi kalau naik mutakabbir, mental tuh, gak masuk. Ya, saya teringat waktu di pesantren itu dulu. Jadi ketika ada dua kondisi itu, ada guru ngajar. Waktu itu saya kurang siap menerima karena gurunya kayaknya tampilnya kurang perform gitu, ya, kurang perform dengan berbagai macam lah penafsirannya. Maka saya menganggap, oh kok kayak bercanda gitu, biasa. Ternyata perasaan itu tidak menanamkan kekalnya ilmu dalam jiwa. Ilmunya cuma nyampe buat ujian, selepas ujian lupa. Cuma itu aja tuh, ya. Berbeda pelajaran lain, guru itu begitu sayang pada murid, perhatian gitu. Kita masuk sebagai seorang anak seperti mendapati ayah, itu dengan perasaan demikian menunduk. Sampai sekarang Pak, mau lupa susah, mau lupa susah pelajarannya itu. Sampai ingat belajarnya kapan, jam berapa, kebayang guru berpakaiannya bagaimana gitu, kitabnya, padahal dulu belum bisa bahasa Arab itu, hafal tapi kitab dan sebagainya. Nah, ternyata itu ada sanad juga sampai ke atasnya. Menyiapkan diri untuk menjemput ilmu itu, bagaimanapun keadaannya mesti menunduk kita, mesti menunduk. Sampai ulama tuh ada yang menafsirkan begini, kalau mendapati guru, nanti baca At-Tibyan ya, karya Imam An-Nawawi itu, ya. Kalau mendapati guru dalam perilaku yang kurang menyenangkan pun ditakwilkan kepada yang lain, dipahami, diterjemahkan dengan terjemah berbeda yang menghilangkan prasangka buruk kita pada guru, sehingga fokus kita tetap pada pelajarannya, bukan pada aibnya. Karena sepanjang guru Anda, guru saya, guru kita manusia, pasti ada salahnya. Kecuali guru ibu malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau guru bapak malaikat, nah nggak ada potensi salah. Cuma kan nggak mungkin, kita kan bukan nabi, bukan rasul. Kalau pengen malaikat Israel ngajarin, silahkan. Tapi sepanjang gurunya manusia pasti salah. Nah, orang-orang yang datang belum siap dengan adab, itu tidak siap dengan aib gurunya.
Yang celaka nanti alih-alih dapat ilmunya, dapat aibnya. Yang repot murid yang sengaja cari aib guru. Itu. Yang lebih repot bukan murid cari aib guru orang lain. Itu yang celaka itu. Sudah nggak kenal gurunya, nggak ngaji gurunya, mengamati hanya untuk mencari kesalahannya. Itu celaka. Celaka itu. Oh, gurunya bukan? Ya kan? Datang ke majelisnya tidak, tapi hanya mencari-cari kesalahan. Itu bahaya. Setiap manusia, siapapun itu, profesinya apapun, punya potensi salah. Makanya Imam Nawawi Al-Bantani, nah, ini ada Nawawi Ad-Dimashqi Yahya bin Syaraf, ada Imam Nawawi Al-Bantani. Itu punya kebiasaan kalau beliau akan sedekah dulu. Sedekah dulu. Dan sedekahnya beliau niatkan memohon kepada Allah supaya ditutup dari aib gurunya. Sehingga yang terlihatnya itu hanya ilmu dan kebaikan-kebaikannya. Makanya Imam Nawawi sampai sekarang tuh kitab-kitab jadi pelajari sampai murid-muridnya ada yang di Mesir, Timur Tengah dan seterusnya. Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani itu. Bahkan profilnya dikaji itu. Ada orang kita dari Lombok tuh, Ustaz Burhanuddin Amak itu, S2-nya itu membahas tentang Imam Nawawi Al-Bantani. Ya. Nah, jadi kita kondisikan fasabru ala adnal aishi yanalu min si'atil ilmi. Tampil sederhana itu berpotensi mendapatkan luasnya pengetahuan. Duduk tunduk. Ya, begitu kita turun, ilmu datang. Naik, ilmu nggak masuk. Nah, itu yang menjadikan sahabat-sahabat Nabi itu diajarkan oleh Nabi-nya demikian. Bahkan hadis-hadis terkait dengan penguatan adab itu muncul. Coba di Al-Arba'in tuh, hadis nomor 2 itu. Ini kan wajahnya wajah Arba'in di sebagian tuh ya. Coba nomor 2 tuh yang hadis Jibril. Ya, iman, Islam. Gini kalau ngaji hadis, lengkapi 2 sayapnya supaya terbangnya itu stabil. Hadis itu dalam hadis diistilahkan ada 2 sayap hadis. Janahal hadis. 1 sanad, 2 matan. Nah, ini kadang-kadang ngaji langsung ke matan, sanadnya jarang dibahas. Kalau dulu kami ngaji sebelum sanad, bahkan kitabnya dikaji dulu dari nama judulnya. Nah, kenapa Imam Al-Bukhari jadi jami? Jami itu apa? Apa bedanya musnad? Apa bedanya dengan sunan? Apa bedanya dengan mu'jam? Ngajinya begitu, bahas dulu. Terus dibahas sirah Imam Al-Bukharinya dulu. Sampai dari, maaf nih, matanya nggak melihat, buta permanen, bisa sembuh tuh bagaimana? Nah, makanya dalam nanti syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Fathul Bari itu dibahas di muqaddimah, itu dibahas dulu. Kenapa? Supaya kita bisa niru jejaknya dan merasakan bagaimana keadaan beliau saat menuntut ilmu di awal-awalnya. Gitu. Jadi orang tua, para ibu yang single parent itu kalau baca muqaddimahnya dulu Al-Bukhari termotivasi. Kan lahir tumbuh tuh ayahnya meninggal. Ya, sudah meninggal kemudian matanya buta. Tapi itu fadilah ibu tuh. Ya, doa. Sampai kemudian saking lelahnya doa tertidur. Dalam sholatnya tertidur. Mimpi ketemu Nabi Ibrahim. Disampaikan kamu akan melihat kembali katanya. Untuk kalau saya cerita itu lebih panjang lagi itu. Ya, singkatnya anaknya bisa melihat kembali itu. Baru dari situ di bidang hadis mengeluarkan Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini kitab yang saya kumpulkan berisi tema-tema kehidupan Nabi yang saya telah lacak validasi kebenaran sanadnya, tersambung pada Nabi, berisi kegiatan harian Nabi yang saya bisa tampilkan 97 topik urut. Ya, si'atul ilmi. Dapat itu luas, ilmu jadi luas. Nah, kalau naik, ya naik tinggi, mutakabbir, nggak dapat itu, keberkahannya nggak diraih. Itu yang disiapkan. Kembali kemudian ke hadis Jibril tadi. Sanad, setelah tahu profil baru masuk sanad. Ya,
Kemudian muqaddimah, satu ada muqaddimah matan, baru ke matannya. Ya, an Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hafs, Umar bin Al-Khattab. Siapa itu Umar? Kaji dulu ya, dah paham baru teruskan. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadi as-sa'ari la yura 'alaihi atharu as-safari wa la ya'rifu minna ahadun fajalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Baru masuk ke mat. Tatkala kami duduk santai bersama Rasulullah, kata Umar, ya, kami duduk santai bersama Rasulullah. Anda bayangkan tuh, duduk santainya ya, ngobrol santainya, yang dicari figur yang terbaik. Siatal ilmi itu begitu. Dalam duduk santai, ngobrol-ngobrol, duduknya sama orang terbaik. Orang terbaik itu kalaupun bercanda, candanya ada hikmahnya. Gitu. Walaupun ngobrol sederhana, ada muatannya. Lalu apa yang disiapkan? Ittala 'alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi. Tiba-tiba datang seseorang dengan tampilan baju bersih-bersih. Tuh, enggak disifatkan mewahnya, bukan kayanya, tapi yang disifatkan adalah sifat kebersihan pakaiannya. Jadi enak di datang, silahkan. Ini tafsiran nih. Qut wal libas bima tayassara, tapi penampilannya membuat nyaman dipandang ya. Kenapa lagi disebutkan tersisi rapi penampilan. Ke peci juga, kalau pakai peci rapi, nggak pakai peci rapi, saya nggak enak dipandang. Coba kalau guru ke peci begini kan, nggak enak dipandang. Murid juga kalau datang pecinya begini kan, gurunya bingung, bisa ronda bagaimana. Okay? Kemudian apa yang terjadi? Lalu kelihatan, ini nggak kelihatan bekas mampir. Tadi ikut. Maksudnya apa? Dari rumah sudah siap. Jadi energi untuk belajar, bukan nyambi. Kan makan bubur yuk. Di mana? Situ tuh dekat Al-Azhar. Nanti sambil ngaji aja, sambil ngaji. Dia ngajinya nyambi. Tujuannya makan bubur. Ada yang lebih dahsyat, sarapan di mana? Al-Azhar aja, habis pengajian ada sarapan. Itu jadi yang diburu sarapannya tuh ya. Karena tuh jamaah pemburu buka dan sahur waktu puasa itu. Nggak apa-apa, tapi itu yang didapat ya. Dunia yusibuha, kalau mau dapat dunia itu yang didapatkan ya. Maka setelah itu apa? Wala ya'rifu minna ahadun, dan kami gak kenal siapa itu. Artinya yang ngaji belum tentu dari komplek yang sama. Ini kan gak semuanya dari Bekasi ini ya. Dari mana? Bogor tuh ya, luar biasa. Dulu ada IM pelatang pis ngaku nabi, tangkap sama polisi itu. Kenapa anda ngaku nabi? Saya ke Bogor pak, dapat wahyu katanya. Orang Bogor dapat talas, dapat wahyu tuh ya. Nggak ngaji. Kalau ngaji kan tahu, ini dari Bogor, yang dari Tangerang ya, yang dari Bandung tuh, Masya Allah ya. Silahkan kumpul, duduk. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk ngambil saf depan. Fa'asnada rukbatahi, Masya Allah, dekat ke Nabi, tawadu, duduk. Itu ternyata itu malaikat yang sedang menyamar. Malaikat aja nyamar jadi murid, mempraktekkan adabnya murid. Setelah justru mengajarkan, lalu dipraktekkan adabnya guru. Dalam saat yang bersamaan jadi murid dan guru itu adabnya kelihatan. Saat jadi murid bagaimana, saat jadi guru bagaimana. Di ujung hadisnya kan, huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril sedang menyamar, mengajarkan pokok-pokok agama kita. Ada 3 itu kan, Islam, iman, dan ihsan. 3 pokok, 3 pilar agama. Kalau 3 ini dijaga, jadi orang yang terbaik, jaminan surga insyaallah. Gitu ya, sambil nunggu meninggal, mata sa'ah itu. Nah itu 3. Nah terus kan, wa jam'a
syamlil qalbi min mutafarriqatil amali. Dan ketawaduan itu kecukupan kita untuk makan, memenuhi kebutuhan fisik kita, sekedar memenuhi kebutuhan, tampil dengan sederhana itu jam'a syamlil qalbi, itu akan menghimpun berbagai macam orientasi kesibukan hati. Di hati ini kan ada perasaan, Pak. Ini yang dokter nanti kalau salah tolong koreksi ya. Jadi di dalam jantung kita ini kan yang pokok ada 4 bagian ya. Jadi ya, ada serambi kanan, ya, atrium kanan, ya. Kemudian di bawahnya ada bilik kanan, ventricle kanan. Lalu ada serambi kiri, ya kan? Ada bilik kiri. Serambi kanan itu kan untuk menerima pasokan oksigen dari seluruh tubuh itu, ya, yang masuk ke situ dengan kadar yang rendah, diserap ke situ untuk diolah melalui vena cava kalau nggak salah dulu saya belajar biologi itu, ya. Tembuskan ke bilik kiri, dipompa lewat paru-paru, diolah, masuk ke serambi kiri, masuk ke bilik kanan tadi ya, serambi kanan ke bilik kanan, dipompa paru-paru, masuk ke serambi kiri, sudah berubah tuh, ya, oksigennya sudah full, bagus, penuh, ya. Kemudian ditembuskan ke bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh lewat aorta kalau nggak keliru tuh. Jadi masuk lagi, itu dahsyatnya sistem yang Allah buat. Masuk pun oksigen kurang, ya, darah ke bawah dengan darah itu dipompa jadi bagus lagi tuh, napasnya enak lagi. Tapi Nabi itu ngasih satu bocoran yang sangat luar biasa 15 abad lalu tuh, yang di Al-Arba'in nomor hadis ke-6 tuh, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Di dalam tubuh kita ini ada satu bagian yang menentukan perilaku tubuh. Kalau satu bagian itu bagus, maka semua tubuh akan baik. Kalau tidak bagus, semua bagian tubuh perilakunya pun tidak akan baik. Ala wahyal qalbu, itu adalah qalbu, tempatnya di qalbu. Di dalam qalbu ada nafas. Ternyata yang menemukan esensi itu orang barat tahun 1991, ahli neurologi itu namanya Edward Amor, tahun 1991. Beliau menemukan di dalam jantung, di serambi kanan itu ada titik pusat yang kelak disebut God spot, titik ketuhanan itu. Titik ini disebut otak jantung kekinian. Ada 40.000 saraf di dalamnya. Ternyata di situ itu jantung punya otak sendiri, punya kemampuan mengingat, punya kemampuan berpikir, punya kemampuan mengarahkan. Ternyata intinya di sini. Itu yang ditembuskan ke otak bagian kepala itu, yang otak kanan, otak kiri itu. Intinya di sini. Jadi kalau ini baik, perintahnya dari sini. Amarahnya dari sini, perintahnya. Kalau di sini itu hanya mengkonstruksikan, mengolah supaya cepat dilakukan oleh fisik. Dia nggak punya perintah. Di akal yang sesungguhnya ada di sini. Akal spiritual itu. Makanya waktu nyanyi Indonesia Raya itu kan jiwanya dulu baru raganya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah celakanya sekarang yang dibangun raganya terus. Jiwanya jarang. Nah ini yang disebut takwa itu di sini. Fujur dan takwa, yang jeleknya fujurnya, takwanya baiknya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi perintah baik dan buruk itu bukan dari sini, dari sini. Ini tuh hanya mengkonstruksikan, mengolah supaya cepat perintah dilakukan. Di semakin pintar, kalau pintar olahannya cepat. Tapi yang memberi perintah siapa? Kalau yang aktif fujurnya, ya, yang keluar itu nanti buruknya, perintah buruk. Yang celaka di sininya pintar, di sini buruk. Ya, maka kepintaran itu hanya memudahkan keburukan cepat dieksekusi oleh tubuh. Gitu. Pintar, tapi jelek sininya. Kepintaran dipakai untuk mencuri, untuk menipu. Makanya semakin pintar, semakin canggih nipunya.
kodenya makin aneh-aneh itu. Keluar masjid sebelah kiri, ada kijang tuh, maksudnya sepatu bagus gitu ya. Nah itu udah begitu tuh ya, taktiknya canggih. Biar takbir dulu, Ustaz Zaki udah takbir semua khusyuk, dia mundur ke belakang kayak orang batal, kotak infak diambil. Makin ke atas makin cepat nipunya, korupsinya, macam-macamnya. Nah, itu fujurnya tuh keluar dari nafas. Kalau nafas diisi fujur, keluarnya su. Nafas ketemu su jadi nafsu. Itu ada di Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Tuh. Jadi di sini punya pikiran, Pak. Makanya bangun saja sudah kemana-mana. Tadi baru bangun tidur itu kan banyak tuh rencananya. Aduh, ngaji nggak ya? Ngaji nggak ya? Itu, kira ngaji. Masih ingat bola malam tuh. Menang nggak? Kemarin lawan Lawasari, di lawan Makau. Tuh ya, jadi hitung-hitung. Oh, gol kedua, arahan, gini, macam-macam. Saya nggak nonton tuh. Nggak, saya istirahat lebih cepat. Ya, ini semua tuh ada. Itu tipikal. Makanya qalbu bergolak. Nah, orang yang untuk menutup pergolakan itu, orang yang selalu mencukupkan kebutuhannya, itu menghimpun berbagai gejolak hatinya, diarahkan pada satu hal yang dibutuhkan. Jadi berbagai gejolak hati itu bisa diredam dengan tampil sederhana. Kalau nafsunya dibuka, semua pengen. Baru ada pameran kemarin, muncul pameran pengen lagi gitu. Dengar info orang update status pengen lagi gitu. Nah, cara menekannya bagaimana? Cukupkan kebutuhan dulu. Nanti dihimpun, syamdal qalbinya dihimpun, yang mutafariqat itu dihimpun. Ya, disatukan. Ini ada hasyiah di bawahnya. Wa fil mukhtari, ada kitab ensiklopedia namanya Mukhtarus Sihah. Ya, Mukhtarus Sihah. Wa jam'ullahi syamlahu ay ma tashattatat min amrihi. Dan arti dari Allah menghimpun syamlahnya ay ma tashattatat min amrihi, yaitu yang tercecer, ya, yang menyebar dari fokus urusannya. Jadi orang-orang yang tampilnya tawadhu itu biasanya selalu lebih fokus menyelesaikan satu masalahnya. Ini kalau antum datang dengan status ke majelis ilmu, bukan seorang penuntut ilmu, tapi membawa status yang sedang dikerjakan. Anda datang ke sini sebagai pedagang, datang ke sini sebagai dosen, datang ke sini sebagai macam-macam, tidak memfokuskan pada sifat menuntut ilmunya, maka ketika duduk kepikirannya nyebar. Dagangan hari ini gimana ya? Ya kan? Nah, proyek hari ini jam berapa nih? Ya kan? Nah, kredit cicilan ini belum? Allah. Nggak fokus. Nah, untuk memfokuskan itu rubah dulu. Jadi sifat penuntut ilmu. Apa diantara caranya? Nah, himpun kut yaumi. Makan cukupnya dulu, tampilkan sederhana, sampai mendapatkan kenikmatan itu. Jelas di sini? Oke. Wa yatafajjaru fihi yanabi'ul hikami. Setelah itu yang memancar dari kolbunya, alih-alih persoalan munculnya hikmah. Nah, jadi kalau orang sudah sifatnya tawadhu dalam menuntut ilmu, siap dia belajar, nanti hatinya memancarkan cahaya, muncullah hikmah. Apa itu hikmah? Apa itu hikmah? Bijaksana, bijaksini. Nah, hikmah itu al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mahalli. Paham? Tidak. Al-isabatu fil aqwal, selalu berkata yang benar, karena dibimbing oleh jiwanya untuk berkata yang benar. Ada cahaya tadi, ya. Wal af'al, kesesuaian antara perkataan dengan perbuatannya. Benar dalam perkataan, benar dalam perbuatan. Jadi bukan menyampaikan Ustadz ini pandai menyampaikan A, pribadinya tidak mempraktekkan. Ya, dan juga kemampuan menyampaikan itu dengan cara yang benar.
Misalnya tidak hanya bisa bicara dengan benar, tapi menyampaikan itu supaya diterimanya nyaman. Itu hikmah. Sehingga kalimat terakhirnya wa wad'u kulli syai'in fi mahalli, dan menempatkan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, objeknya, tempatnya. Dalam ranah bicara, pada orang dewasa, kepada orang remaja, kepada anak kecil, pada yang sepuh, paham. Oh, bicara pada begini-begini. Jadi imam lihat ke belakang, barisan pertama sepuh tapi belum rapat, kan nggak bisa. Pak, rapatkan, Pak, rapatkan. Marah lah. Oh, kamu baru jadi imam sekarang, saya sebelum ada masjid ini sudah ada di sini. Nah, kan? Hikmah. Masya Allah, jalan Pak luar biasa, sehat. Mohon izin sedikit rapatkan, biar lebih enak sholatnya. Makanya imam boleh kalau di Maliki itu kadang suka jalan, lihat. Tapi kadang-kadang terbatas juga sampai ujung, lihat pergi sini gitu. Supaya terasa makmum diperhatikan. Balik lagi. Ya, kalau dirasakan sudah bagus, ya cukup di situ nengok, ngelihat, jalan. Nah, itu hikmah. Ada ilmunya itu. Sekarang dipelajari. Saya ngajar di S3 itu, di linguistik ada cabangnya tentang bahasa, makna, dan masyarakat. Ilmunya sosiolinguistik. Tuh ada turunannya ke bawah tuh. Kapan jadi instrumen, kapan bahasa jadi budaya, kapan melihat identitas sosialnya, individunya. Jadi kita dari aksen aja udah paham. Oh, ini begini, ya kan? Oh, ini yang numpang gitu, numpang rame aja, ekspresinya begini. Nah, oh ini perusuh betulan. Oh, ini yang numpang eksis. Mana ada perusuh setelah ngambil di-upload gitu ya. Nah, itu kan artinya pasukan uka-uka itu gitu. Nah, bahwa kita jaga ketenangan yang baik-baik ya, jaga, jangan merusak, mengekspresikan harapan dengan cara yang baik ya, dengan jalur yang benar, tapi juga menyelesaikan persoalan dengan hikmah. Nah, hikmah itu datang kalau kut dan libasnya itu tampil baik. Jelas? Ya, sedikit-sedikit lah dibahas itu untuk menenteramkan ya, tapi jangan dipotong-potong untuk cari yang aneh-aneh. Nah, itu ya Nabiul Hikam, muncul hikmah. Jadi orang tua hakim, orangnya hakim namanya, bijak. Luqmanul Hakim karena dapat hikmah. Jadi ayah yang bijak, suami istri yang bijak, dan seterusnya, guru yang bijak. Hikmah, kalau pengen dapat hikmah, cukupkan kebutuhan, jangan selalu memenuhi keinginan. Paham ya? Nah, saya selesaikan dulu paragraf terakhir supaya dapatnya sempurna. Qala Imamun Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, ya, menyampaikan nasihat imam kami Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bermakmum dalam mazhab pada Imam Asy-Syafi'i. Apa itu mazhab? Apa itu mazhab? Mazhab itu jalur kodifikasi keilmuan dalam berislam yang jalur itu tersambung ke Nabi. Sebab gak mungkin kita mengakses Nabi secara langsung. Nabi menyampaikan ilmunya, ilmu diterima oleh sahabat, sahabat disampaikan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, nyampe ke kita, kan? Nah, mau nyampe ke kita itu kan harus ada yang nyampaikan, yang belajar ke atasnya. Jadi kayak kita bermakmum ke sini, masuk ke atas, yang nyampaikan ini dari sini, dari sini, dari sini. Apa yang disampaikan dari Nabi itu ada dua jenis bentuknya, ya. Satu, ajaran yang sifatnya satu cara, satu bentuk yang disampaikan oleh Nabi karena dinilai umatnya itu seluruhnya bisa melakukan dengan cara yang sama. Yang kedua, disampaikan dengan beberapa ragam versi karena umatnya dinilai belum tentu dengan tipikal daerahnya, karakternya bisa menunaikan dengan satu cara saja. Karena Nabi dibimbing Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya Muhammad, ajarkan dengan cara yang begini, karena tidak semua umat ini bisa menyampaikan dengan seperti itu. Ada yang sifatnya bacaan, ada yang sifatnya gerakan. Contoh bacaan misalnya, ada yang sama semua, takbir bacaannya satu, Allahu Akbar.
Ya, jadi nggak usah kreatif. Kalau sudah satu cara, satu bacaan, nggak usah kreatif, karena semua dipandang sama. Jadi nggak usah, kan nama Allah itu sifatnya banyak, besok Allahur Rahim, Allahur Rahman, nggak usah, cukup satu. Ya, tapi ketika masuk Fatihah, bacaan jadi beragam. Kenapa? Karena nanti tidak semua, bahkan suku-suku di Arab itu punya kemampuan mengucapkan satu huruf dengan cara yang sama. Karena tempat tinggal di daerah itu memengaruhi cara dia berbicara. Nanti di ilmu fonologi itu, ya, nanti secara antropologi, budaya dan geografi tempat tinggal itu memengaruhi bunyi itu keluar. Orang yang tinggal dekat pantai karena bertarung dengan ombak, kalau bicara cenderung kencang. Orang yang tinggal dekat hutan-hutan bicaranya lebih kencang. Kenapa? Karena bertarung dengan alam sekitarannya, sehingga terpacu untuk terdengar. Saya di Tripoli itu kalau sudah makan dengan orang Afrika, Masya Allah, senang kita. Karena tanda-tanda yang Allah berikan dalam Al-Quran itu tampak. Ikhtilafu alsinatikum, banyak cara bicaranya. Cuman unggulnya mereka, kalau dia di rumah makan sedang ngobrol, kedengaran sampai asrama kita. Walaupun jaraknya 200-300 meter. Karena biasa begitu gitu. Dan uniknya apa? Cara manggil tuh beda-beda. Guru sedang nerangkan, pengen nanya tuh, kalau kita kan misalnya angkat tangan, kadang malu-malu, afwan syekh gitu. Wah, Afrika tidak, ada yang begini. Coba di sini begini. Ayo naon mana itu. Ada yang unik lagi, udah begini. Wah, oh di sini nggak akan diterima, emang saya ayam. Nah, di sana tidak. Ketika dijawab benar, itu tuh, wah itu yang bikin kangen tuh itu tuh. Nah itu juga di Al-Azhar mungkin dapat juga itu ya. Itu macam-macam teman-teman sekalian tuh, ragam. Makanya nanti ada yang nggak bisa mengucapkan a, diucapkan a, saja, nggak usah terusin tuh. Ya, sehingga muncul riwayatnya pakai imalah. Wadduha itu wadduha, wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Karena dipaksa-paksa itu susah. Ya begitu. Ya, ada lahjahnya, ada dialeknya, ragamnya. Maknanya tetap sama. Maknanya sama, tidak merubah makna. Ya kita di Bekasi sepeda, bawa ke Medan dikit sepeda. Ya, barangnya kan sama. Yuk ke Bandung, terminal Cicaheum. Oh, Cicaheum. Nah, itu kan ada di lafadz itu begitu ada, karena tidak semua bisa melafadzkan yang sama. Nah, kemudian nanti ada riwayat karena sebab seperti bismillah. Ya, Nabi tadinya tidak pakai bismillah, alhamdulillah sampai waladhdallin selesai, baca surat juga begitu langsung. Tiba-tiba Ibnu Abbas bertanya, ya Rasulullah, apa Allah nggak menurunkan satu pemisah antara surat satu dengan yang lain, sehingga nanti orang yang belum paham bisa membedakan bedanya surat An-Nas dengan Al-Falaq apa? Karena asalnya kan nyambung, nggak ada pemisah. Maka turunlah Bismillahirrahmanirrahim. Sejak turun Bismillahirrahmanirrahim itu, Nabi terkadang membaca Al-Fatihahnya dibacakan jahar bismillahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu alhamdulillah. Ada terkadang beliau tidak bacakan, ya, di jemaah-jemaah awal itu tidak bacakan, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang kadang beliau silent, sir, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau silent itu nggak usah dipaksakan bunyi. Ini kadang dipaksakan bunyi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah, itu namanya jahar. Ya, silent itu kedengaran kita aja. Yang keempat, kadang yang pertamanya nggak baca, rakaat kedua dibaca. Ada yang 4 cara itu. Nah, sekarang sahabat kan belajar 4 itu. Ada yang pengalaman di belakang Nabi sholat, di belakang Abu Bakar, Omar. Gelombang awal nih, sholat di belakang Nabi, langsung hamdalah. Nah, apa yang dialami itu yang dipraktekkan. Setelah Nabi meninggal, dia ngajarnya praktekkan itu. Yang satu setelah turun basmalah, karena Nabi baca dengan jahar, ya kan? Kemudian ada yang ngajarkan sir, ada yang ngajarkan pertama tidak dibaca, selanjutnya dibaca. 4 ragam itu diterima, diajarkan, dijelaskan sebabnya begini, dipilih satu. Kan nggak mungkin pilih keempat-empatnya. Nggak ada Ustadz Zaki khusus di Al-Azhar baca keempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Nggak bisa.
Harus pilih satu. Nah, keempatnya itu disebut dengan manhaj. At-tariqul wadih, jalan yang tersambung ke Nabi, empat-empatnya. Tapi dalam praktik kita mesti pilih satu. Ma dhahaba ilaihi. Apa yang kita ambil? Tapi kita kan nggak mungkin langsung ngambil, kita harus bermakmum ke atas tuh secara sanad. Yang kita lihat ilmunya bagus, kesolehannya bagus, benar secara kualifikasi, dan jalur sanadnya nyambung ke Nabi. Maka Syekh Hashim memilih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pakai jahar, sambungannya begini. Imam Malik langsung hamdalah. Imam Ahmad itu menggunakan silent. Pilih satu, pilih ma dhahaba ilaihi Syafi'i. Imam Syafi'i ngambil yang gini, ma dhahaba ilaihi kepanjangan, singkat madhab. Ma dhahaba ilaihi Ahmad, madhab. Jadi madhab itu bukan pendapat imam, bukan kelompok. Ya, dan gak bisa Anda mengatakan ikut madhab, ikut Nabi. Belum ngaji berarti itu. Belum ngaji. Ikut madhab, ikut Imam Syafi'i apa ikut Nabi? Saya nggak ikut Anda. Ya, karena mustahil menyelesaikan Nabi itu mustahil. Justru cara kita ittiba kepada Nabi itu melalui ini, jalurnya ini. Saya bisa, insya Allah dengan izin Allah tuh bisa uraikan tuh ada bagannya, sambung ke atas. Nggak mungkin tiba-tiba langsung ke atas, nggak mungkin. Ya, jelas ya. Imam Al-Bukhari aja jalurnya ada ke atasnya. Secara fikih siapa, akidah siapa dan sebagainya. Itu biasa saja kalau kita ngaji. Nah ini bagian terakhirnya, Hadratus Syekh Hashim itu kemudian dalam madhabnya tersambung ke Imam Syafi'i. Nah, poinnya Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat. Beliau itu kan ilmunya luar biasa, waraknya luar biasa. Muridnya Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Malik gurunya memuji Imam Syafi'i. Begitu datang tuh sudah hafal Muwatta. Ya kan? Nah, apa kata Imam Syafi'i dari pengalaman beliau belajar itu? Kata beliau, la yuflihu man talabal ilma bi'izzatin nafsi wa sa'atil ma'isyati. La yuflihu, tidak akan berhasil, tidak akan sukses. Ya, ini jeniusnya, tidak menggunakan lan tapi la. Ya, ada lam menafikan yang dulu. Lam adzab ilal adzar. Kemarin saya nggak pernah datang ke sini. Ada la. La itu untuk yang sekarang, kalau ke depan mungkin. Ya? Ana la adzab ilal adzar yom. Saya nggak pergi ke Al-Azhar. Sekarang, besok mungkin saya pergi. Kalau lan, never, sampai ke depan. Lan adzab, nggak pernah saya akan pergi. Jelas? Nila. Kenapa tidak menggunakan lan? Karena berharap setelah orang tahu ini dia merubah diri. Jelas? Paham ya? Nah, jadi kemanapun Anda belajar, kalau masih bawa sifat ini nggak akan dapat nih. La yuflihu, tidak akan berhasil. Ya, nggak akan sukses. Siapa itu? Man talabal ilma, penuntut ilmu, orang yang mencari ilmu bi'izzatin nafsi, dengan menampilkan keagungan dirinya. Ya, jadi kalau bawa status sosial dengan belajar itu nggak akan dapat ilmunya. Yang dapat sok dan sialnya aja. Sudah datang dengan sok, pulang dengan sial. Gitu ya. Nah, izzatin nafsi itu hilangkan dulu. Kalau mau tunduk dulu. Imam Syafi'i sudah pintar, Imam Malik tahu. Nah, Imam Malik itu firasatnya dalam dan diwariskan ke murid nanti. Jadi sebelum datang itu ngajinya, kalau ilustrasi ya, ngaji hari Rabu, datang Selasa, kan jalan ke Madinah tuh. Imam Malik itu kan lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, ngajar, wafatnya pun di Madinah, tidak pernah keluar dari Madinah, Imam Darul Hijrah. Sekarang mazhabnya dipraktekkan di Afrika Utara, di Libya. Jadi saya belajar tuh fikih Maliki, saya belajar Syafi'i, saya belajar Hambali, ya, Hanafi, saya belajar. Nah, yang menarik begini, datangnya itu misal dari Selasa, majlisnya hari Rabu, beliau nunggu di depan tanpa ngetuk tuh, nunggu. Nah, itu adab tuh. Kalau guru sudah buka majlis, konsisten di situ. Kalau ada kebutuhan tetap guru, lihat jadwalnya, jangan dipaksakan di luar jadwal yang diperkenankan. Dari manapun Anda datangnya. Imam Syafi'i dari mana ke Madinah tuh? Ya dari Irak, nanti terakhir baru di Mesir. Ya kan? Beliau lahir di Gaza tuh. Kita doakan ya, semoga Allah berikan kemenangan dan kebaikan. Datang belajar. Sempat dari Mekah belajar lagi.
ibunya kan bawa ke Mekah tuh, belajar ke Imam Malik. Ya, ukurannya dari Mekah ke Madinah 400 kilo. Pakai bis. Enggak, jalan jauh loh. Tapi beliau ketika nyampe rumahnya, mau ke majlisnya, nggak pernah mengatakan pada asisten Imam Malik, saya datang dari jauh, tolong sampaikan dong Imam Malik, jauh-jauh ke sini. Enggak, karena tahu ada waktunya kiai itu untuk dirinya, untuk keluarganya, sehingga seimbang. Kalau sudah waktu untuk diri dan keluarganya, biarkan untuk waktunya itu. Ya, saya misal ngajar nih 20 jam, 4 jam itu untuk keluarga masuk. Kadang 24 jam kalau keluar, begitu pulang diketok lagi misalnya. Hilang nanti figur ayahnya, hilang untuk evaluasi dirinya, untuk keluarganya. Cari waktunya kapan, sesuaikan. Ditunggu, sambil nunggunya itu, sebelum berangkat itu sudah menghafalkan Muwatta itu. Oh, Muwatta saya punya kitabnya, tebal itu, tebal, ribuan hadis. Begitu kemudian dibuka harinya untuk sudah siap, ke asistennya bilang begini, cepat buka pintu, di luar sudah ada anak muda nunggu. Padahal Imam Malik belum nemui. Cepat buka pintu, di luar ada anak muda sudah menunggu. Begitu dibuka, datang kan, tanya, kamu siapa? Saya Syafi'i gini-gini, dari mana? Dari sini. Apa yang kamu punya? Hafidhul Muwatta, saya sudah hafal Muwatta, coba saya dengar. Dibacakan Muwatta. Udah. Insya Allah kamu akan menjadi bintang di kemudian hari, jaga takwamu kepada Allah. Kalimat pertama, jaga takwamu kepada Allah. Gitu. Terus Imam Syafi'i apa yang dilakukan setelah itu? Makin tawadhu, belajar dengan Imam Malik dalam waktu yang lama, belajar. Itu padahal sudah pintar, masih mau belajar. Nah gitu ya. Jadi memang kalau kita tidak menampilkan, oh ini sudah hafal nih, diajarkan Muwatta sudah hafal, tapi masih mau belajar, mengkaji, mendengar langsung dan sebagainya. Nah itu, kalau kita membawa izzatun nafsi, walaupun pintar, datang dengan kepintaran. Anda lihat guru biasa-biasa, andanya pintar, itu guru tetap dengar aja dulu, pasti dapat yang baru, minimal keberkahan dari menjadi murid. Dari berkah itu, ilmu yang sudah Anda dapat itu Allah abadikan, nempelnya kuat. Sebagai wasilah dari menghormati guru, berkahnya begitu. Jadi kalau jadi mahasiswa, lihat dosen biasa-biasa Anda pintar, jangan sombong. Ya, nggak usah masuk lah, dosennya paling begitu juga. Masuk aja dulu, hormati gurunya, barokahnya dapat. Wasi'atul ma'isyah, dan terlalu royal. Ya, mau berangkat segala dimakan, ini segala itu, sehingga ketutup ilmu yang sudah masuk. Nah, ini kalau udah dapat juga sesuaikan, atur. Ya, bagian terakhir, walakin biman talabahu bidhillatin nafsi wa dhiqil 'aishi wa khidmatil ulama aflah. Namun siswa penuntut ilmu yang belajarnya disertai dengan kesederhanaan, ketawaduan, kesederhanaan, wa khidmatil ulama, dan berkhidmat kepada ulama. Ya, khidmah itu jangan diartikan pembantu, bukan. Ya, melayani ilmu yang ada padanya, menjaga ilmunya, supaya ilmunya itu bisa terjaga dalam mengajar dalam keadaan sehat. Yang jadi dokter, lihat ulama itu sehat nggak, ya kan? Yang bertetangga, dijaga ulama, karena kalau ulama betulan jadi nur itu di lingkungannya, jadi cahaya, orang datang. Anda juga bisa bicara, tinggal di mana? Oh, itu tetangganya Ustadz Fulan. Berkah tempatnya. Tapi kalau ulamanya kemudian tersakiti, tidak terjaga, apalagi terzalimi, nah cahayanya nanti redup. Nah, cari ulama-ulama yang baik begitu. Kalau sudah ada, jaga minimal dengan doa. Nah, punya harta, dijaga ulamanya, supaya ulamanya cukup, jangan berlebihan juga. Ya, supaya orientasi ngajarnya itu tidak disertai dengan pencarian materi dunia yang berlebihan. Hanya pulang-pulang metain amplop aja, dia lazar segini, gini. Nanti feelingnya sekian kuat, baru tempel udah merasa tuh. Kalau tebal sahih nih. Kalau tipis dhaif tuh. Tipis tapi banyak sahih li ghairihi gitu. Jangan sampai nanti mendapatkan yang begitu. Ya, khidmah ulama. Saya punya murid dari Uzbekistan, Abdul Aziz namanya, Syafi'i juga itu. Itu kalau saya mau ngajar, berangkat dulu,
Itu sampai buku, tas nggak boleh saya bawa itu. Lah ya Syekh, katanya nggak boleh saya bawa ini, bawa kan. Tuh kali saya masuk kamar, udah, Syekh pakaian kotornya mana? Nggak ada, nggak mungkin, ya. Dan nanti aja, katanya. Saya kan nggak senang ya kan, senangnya nyuci aja sendiri. Ternyata 3 hari datang lagi, Syekh mana pakaian kotornya? Nggak ada, saya bilang. Nggak mungkin 3 hari nggak ada yang kotor, gitu. Hanya kita kasih yang sedikit seadanya aja kan, cuma ini saja, enggak, yang lainnya sudah bersih. Udah. Satu kali dia mau datang kan, datang pagi, saya istirahat. Ternyata sekian jam saya istirahat, saya bangun, itu anak masih nunggu di pintu, nggak bangunin, nunggu kita bangun. Lalu ngaji, kalau ngaji, bawa kitab, baca gitu. Dan Masya Allah sekarang yang ngaji-ngaji itu sekarang ada yang jadi mufti di church-nya itu. Murid kita juga itu ada salah satu asisten muftinya itu. Ya. Ada Abdul Aziz Uzbekistan. Ada di church-nya itu Ahmad Rasutov kalau nggak salah namanya itu. Di sana off gitu ya, ininya ujungnya itu. Nah, itu ngaji-ngaji yang benar tuh. Ya, dan tawadu mereka tuh, tampon-tampon besar-besar, gagah-gagah gitu. Ya. Tapi Masya Allah belajarnya luar biasa. Makanya kalau Anda ketemu orang-orang dari sana itu, Turkmenistan yang benar-benar ngaji itu, mereka Masya Allah gitu, sopan, baik ininya. Nah, begitulah ya aflah tuh. Nah, tapi jangan berlebihan juga, jangan berlebihan, ditempatkan sewajarnya tapi hormat dan sesuai adabnya. Kayak salaman tuh ya, kita itu punya sanad itu, salaman tuh punya sanad. Kalau orang-orang yang ngaji, terutama orang pesantren, udah tahu sanad itu. Tatap matanya guru dengan hormat, lalu cium tangannya. Nah, itu nggak ada, bukan kaitan dengan pengkultusan, tidak, karena tradisi itu beda-beda. Tapi tradisi cium tangan itu ada sanad. Baik dalam sanad hadisnya, Nabi keluar diburu, sahabat mencium tangannya, itu jadi pada ulama. Nah, apa komentar para ulama? Ya, coba lihat di sanad-sanad itu. Beberapa sanad yang diteruskan dalam cium tangan itu, tapi yang wajar ya sifatnya, benar-benar. Maksudnya apa? Saya pernah menatap guru saya, yang guru saya matanya pernah menatap gurunya lagi, gurunya pernah menatap gurunya lagi, pernah menatap gurunya lagi, dan guru terakhirnya pernah menatap wajah Rasulullah SAW. Guru saya pernah mencium tangan gurunya menyentuh tangan gurunya, menyentuh tangan gurunya, tangan itulah yang terakhir pernah menyentuh tangan Rasulullah SAW. Sampai sebegitunya. Itu ada sanadnya. Lalu nggak sembarangan. Saya dapati kadang beberapa anak tuh baru masuk SMP, ketemu syekh, guru, ustaz, salaman udah begini. Itu izzatun nafsi, itu nggak dapat. Ya. Nah, gurunya juga ngajarkan yang benar. Nah, tapi juga jangan berlebihan sampai misalnya mengkultuskan, tidak. Salaman biasa. Ta'zimnya itu ta'zim kepada ilmu yang Allah titipkan. Sanadnya nyambung, itulah keberkahan turun. Situ. Ya, tapi kalaupun misalnya ingin menerapkan sesuatu yang standar yang baik-baik, jadi kan niatnya tetap bersih, hatinya tetap bersih. Nah, itu yang kita jaga. Kita itu insya Allah ngaji bersanad dan kita jaga. Tapi ngaji bersanad itu membuat hati kita bersih juga. Ya, kalau ada sesuatu yang kurang tepat, nah, cara menghukumnya dengan seperti apa? Dengan hikmah tadi, dengan bijak. Minimal doa, senyum, baik. Jelas? Alhamdulillah. Yang keempat kalau jelas berarti kita tutup, berakhir bagian keempat ini. Insya Allah nanti kita sambung kembali ya, yang 5 sampai 12 baru sepertiga nih, dari 12 baru 4 ya. 4 ini dari berapa pertemuan kita? 4 bulan nih. baik, nanti mudah-mudahan kita bisa maksimalkan lagi ya. Dari 10 adab ya, koreksi, dari 10 adab dapat 4, tinggal 6. Kita mudah-mudahan bisa diberikan kebaikan, kesehatan, kedamaian, ketentraman, dan kebaikan untuk kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lana as-salah
إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا الله نعمة حب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا القوة لنقتدي يا الله من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.